Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United kembali gagal mengakhiri musim dengan manis setelah kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur. Hasil ini sekaligus menutup musim setan merah tanpa gelar dan juga tiket ke panggung Eropa. Rio Ferdinand menegaskan bahwa Amorim masih membutuhkan beberapa hal penting agar bisa benar-benar mengubah arah Manchester United. Ia pun menyebut 3 kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar Amorim bisa bekerja dengan maksimal. Yang pertama, Amorim butuh waktu dan kepercayaan. Rio Ferdinand melihat situasi Amorim di MU belum bisa dinilai secara objektif. Menurutnya, pelatih asal Portugal itu belum diberi cukup waktu untuk menunjukkan kemampuannya secara utuh. Ferdinand menegaskan bahwa gaya permainan Amorim sangat berbeda dengan pelatih sebelumnya. Karena itu, proses adaptasi memerlukan kesabaran dan dukungan jangka panjang. Yang kedua, MU wajib optimal di jendela transfer. Ferdinand menilai bahwa Amorim harus diberi kesempatan untuk membentuk skuad sesuai visinya. Tanpa dukungan di bursa transfer akan sulit menerapkan filosofi permainan yang diinginkan. Ia juga menyebut bahwa Amorim tidak datang hanya untuk melakukan perbaikan kecil, melainkan membangun ulang struktur taktik dan permainan dari dasar. Yang ketiga, filosofi berbeda, butuh adaptasi. Perubahan besar dari segi taktik dan formasi membuat proses adaptasi Amorim dengan tim berjalan lebih kompleks. Ferdinand menekankan bahwa filosofi Amorim tidak sekedar perubahan ringan, tapi menyentuh identitas permainan secara keseluruhan. Dengan sistem yang berbeda jauh dari pelatih sebelumnya, perlu waktu lebih lama bagi pemain untuk memahami dan menerapkannya secara maksimal. Musim buruk Manchester United memunculkan kembali perdebatan soal posisi manajer. Ruben Amorim yang datang sebagai penyelamat justru gagal total menutup musim dengan prestasi. Edwin van der Sar menyoroti pentingnya arah dan visi yang jelas dari manajemen MU. Menurutnya, terlalu sering berganti pelatih justru membuat tim tidak berkembang. Ia menyebut bahwa kesuksesan jangka panjang tidak bisa dicapai tanpa konsistensi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar MU mempertahankan Ruben Amorim meski musim ini buruk. Kekalahan MU dari Tottenham di final menjadi pukulan telak. Namun bagi Van der Sar, satu laga tidak seharusnya menjadi penentu masa depan seorang pelatih. Ia menyebut bahwa kemenangan di final bisa mengubah arah musim secara total. Oleh karena itu, ia menilai keputusan soal masa depan Amorim harus dilihat secara menyeluruh. Musim ini menjadi yang terburuk bagi MU dalam lebih dari setengah abad terakhir. Mereka gagal bersaing di Premier League, tersingkir dari berbagai ajang, dan kehilangan kesempatan terakhir meraih trofi. Penampilan MU di final Liga Eropa mendapatkan kritik pedas dari supporter dan pengamat. Banyak yang menyebut laga tersebut sebagai final Eropa paling terburuk yang pernah mereka saksikan. Kekalahan ini juga berarti MU tidak akan tampil di kompetisi Eropa musim depan. Situasi ini membawa dampak negatif besar bagi reputasi dan keuangan klub. Manchester United bersiap melakukan revolusi skuad musim panas ini di bawah arahan Ruben Amorim. Prioritas utama adalah memperkuat lini serang yang dinilai kurang tajam musim ini. Dua nama yang masuk radar adalah Matheus Cunha dari Wolverhampton dan Liam Delap dari Ipswich Town. Namun jalan untuk mendapatkan Delap ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sementara itu, bintang muda Lyon Ryan Cherki juga dikabarkan tertarik merumput di Premier League. Pemain asal Prancis ini disebut ingin bergabung dengan klub papan atas Inggris yang bermain di kompetisi Eropa. Manchester United bukan satu-satunya yang mengincar tanda tangan Liam Delap. Chelsea dan Newcastle dikabarkan juga masuk dalam perburuan penyerang muda berbakat ini. Yang membuat situasi semakin rumit, Delap disebut ingin mempertimbangkan semua opsi dengan matang. Pemain berusia 22 tahun ini tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dengan harga sekitar 30 juta pound sterling, Delap dianggap sebagai salah satu prospek terbaik di pasar transfer. Sayangnya, performa Manchester United yang buruk musim ini bisa menjadi batu sandungan. Newcastle dan Chelsea dianggap lebih menarik
karena memiliki proyek yang lebih jelas dan bermain di kompetisi Eropa musim depan. Kedua klub tersebut juga mencatatkan musim yang lebih baik di Premier League. Beralih ke Ryan Cherki, gelandang serang Lyon ini dikabarkan sudah memantapkan hati dia ingin pindah ke klub top Premier League musim panas ini. Dengan harga sekitar 20 juta pound sterling, Cherki menjadi incaran sejumlah klub Inggris. Namun preferensi pemain dan manajemennya ternyata berbeda. Tim seperti Crystal Palace atau West Ham United mungkin lebih realistis. Tapi Cherki dikabarkan menginginkan klub sebesar Manchester United, Chelsea, atau Liverpool. Kemampuan Cherki sudah tidak diragukan lagi. Dengan harga yang relatif murah, dia bisa menjadi pembelian cerdas untuk memperkuat lini serang. Selain gagal meraih gelar Setan Merah, juga harus merelakan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Ini menjadi catatan terburuk mereka dalam sejarah Premier League. Situasi ini memunculkan spekulasi besar soal masa depan sejumlah pemain kunci. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Bruno Fernandes. Kapten tim ini menyatakan komitmennya untuk bertahan, namun tidak menutup kemungkinan hengkang jika klub memutuskan demikian. Ucapan itu bisa memicu spekulasi potensi kepergiannya di bursa transfer musim panas mendatang. Meski demikian, Fernandes tetap menunjukkan loyalitas terhadap pelatih Ruben Amorim. Ia menyatakan dukungan penuhnya kepada sang manajer yang dinilai masih pantas memimpin proyek kebangkitan Manchester United di masa depan. Bruno Fernandes menyampaikan bahwa dirinya masih ingin bertahan di Old Trafford, namun ia juga realistis bahwa klub mungkin membutuhkan dana besar untuk restrukturisasi timnya dan menjualnya menjadi opsi yang dipertimbangkan manajemen. Dilansir Metro, Fernandes berkata, "Saya akan tetap di sini sampai klub mengatakan sudah waktunya pergi." Gelandang Portugal itu menambahkan, "Saya tersedia untuk membantu klub kembali meraih hari-hari hebat." Bruno Fernandes juga menegaskan bahwa keputusan bukan di tangannya, melainkan sepenuhnya tergantung pada arah kebijakan klub. Di tengah musim yang mengecewakan, Bruno Fernandes tetap menunjukkan keyakinan terhadap pelatih Ruben Amorim meski belum memberikan dampak signifikan sejak datang dari Sporting. Fernandes percaya Amorim masih layak mendapatkan waktu dan kepercayaan. Luke Shaw yang tampil di final secara gamblang menyebut timnya telah mencapai titik nadir. Pernyataannya menjadi cerminan betapa Manchester United membutuhkan perubahan mendalam untuk bangkit kembali. "Kami kecewa. Ini bukan akhir yang kami bayangkan, tapi bukan hanya soal hasil ini saja. Sepanjang musim ini performa kami jauh dari kata layak. Untuk klub sebesar Manchester United dengan musim seperti ini jelas tidak bisa diterima. Kami semua tahu itu, saya tahu itu. Ini bukan tempat yang seharusnya bagi Manchester United. Kami harus melihat sisi positif dan satu-satunya hal positif saat ini kami adalah hanya bisa naik dari titik ini. Kami sedang berada di titik rendah. Kami harus menemukan cara untuk bangkit dan membawa klub ini kembali ke tempat yang layak." Masa depan Liam Delap kembali jadi perbincangan hangat. Striker Ipswich Town yang sedang mencari klub baru ini dikabarkan lebih memilih Chelsea ketimbang Manchester United dan alasannya cukup masuk akal. Keputusan Delap ini didorong oleh hasil final Liga Eropa di mana MU kalah 0-1 dari Tottenham. Kekalahan itu memastikan Setan Merah tidak akan bermain di kompetisi Eropa musim depan. Sebuah faktor penting bagi Delap. Sang striker dikabarkan mengutamakan pindah klub yang masih bisa memberinya pengalaman di ajang Eropa. Sementara MU yang juga finish di papan bawah Premier League tidak bisa memenuhi syarat itu. Menurut sumber yang sama, Chelsea kini muncul sebagai tujuan utama Delap. Tim asal London Barat itu menjadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa sang striker. The Blues memang sedang mencari striker baru untuk bersaing dengan Nicholas Jackson. Delap dinilai sebagai kandidat yang ideal untuk mengisi posisi tersebut. Berbeda dengan MU, Chelsea masih punya peluang besar finish di zona Liga Champion. Hasil ini membuat Stamford Bridge menjadi destinasi yang lebih menarik bagi Liam Delap. Pelatih Manchester United Ruben Amorim tidak tinggal diam menanggapi unggahan Alejandro Garnacho yang terkesan merajuk. Ia dengan tegas menyatakan bahwa keputusan untuk mencadangkan pemain muda itu adalah konsekuensi dari performanya sendiri. Lewat akun Instagram pribadinya, Garnacho mengisyarat karena rasa tidak dihargai karena hanya diberi waktu bermain 20 menit di partai final. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Amorim ditanya tentang unggahan Garnacho. Dengan nada tegas, ia menyindir bahwa keputusan mencadangkan pemain berusia 20 tahun itu bukan tanpa alasan. Pelatih asal Portugal itu seolah ingin menegaskan bahwa performa Garnacho belakangan ini tidak cukup meyakinkan untuk mendapatkan tempat di starting 11.
Kekalahan Manchester United di final Liga Eropa bukan sekedar tamparan melainkan alarm yang membuktikan perlunya perubahan drastis. Micah Richards dan Alan Shearer, dua mantan pemain Premier League, secara gamblang menyoroti kebutuhan MU akan perombakan skuad menyeluruh. Alan Shearer tidak segan menyebut MU perlu membangun ulang dari fondasi. Micah Richards melengkapi analisis tersebut dengan sorotan khusus pada posisi bek sayap. Menurutnya, Diogo Dalot yang dibeli 19 juta pound sterling itu hanya tampil baik sesekali, tapi konsistensinya jauh dari harapan. Yang lebih mengkhawatirkan, Micah Richards melihat sistem Ruben Amorim justru menjadi bumerang. Dia pun meragukan MU bisa menarik pemain top di musim panas ini. Manchester United gagal menang di final Liga Eropa musim ini. Setan Merah pun bernasib sama dengan Manchester City, puasa gelar musim ini. Di Liga Inggris, MU terlempar di posisi 16 klasemen sementara. Pada ajang lainnya, MU terhenti di babak kelima final FA Cup. Sementara di Piala Liga Inggris, MU juga dihentikan oleh Tottenham karena kalah 3-4. MU puasa gelar musim ini sekaligus tidak akan berlaga di kompetisi Eropa musim depan. Sama halnya dengan MU, City juga gagal meraih trofi. Di Liga Inggris, tim asuhan Pep Guardiola kalah bersaing dengan Liverpool. Sementara di Piala FA, Manchester City dikalahkan Crystal Palace di final. Di Liga Champions, Man City disingkirkan Real Madrid di babak playoff knockout. Sedangkan di Piala Liga Inggris, Manchester City terhenti di babak keempat. Satu-satunya kekalahan yang dialami Manchester United di Liga Eropa harus membuat Setan Merah berujung 0 gelar pada musim ini. Secara terperinci, Man United menjalani 14 pertandingan dari babak grup sampai semifinal. Dalam 14 pertandingan itu, MU mencatatkan 9 kemenangan dan 5 hasil imbang. Dari jumlah laga-laga road to final Liga Eropa tersebut, lini serang Man United sukses bikin 35 gol. Hal berbeda ditemui di lini belakang karena sudah 18 kali kebobolan dan baru 3 kali clean sheet. Pada akhirnya, asa menyabet Piala Liga Eropa, satu-satunya peluang menandai musim dengan trofi, harus dikubur dalam-dalam. MU menelan kekalahan pertamanya di Liga Eropa musim ini pada laga ke-15, yang apesnya merupakan partai paling krusial alias laga final.